warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya hingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah menuntut kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvita Haris dengan NIM 10573111480. Saya dari kelas akuntansi 20E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini saya akan menjelaskan dua materi, yang mana materi pertama mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi, dan materi yang kedua mengenai sistem informasi akuntansi. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu akuntansi, karena tak elok rasanya jika kita membahas lebih jauh mengenai akuntansi keuangan, namun kita sendiri tidak mengetahui apa itu akuntansi. Pun definisi akuntansi sendiri yaitu suatu proses yang diawali dengan mencatat, kemudian mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan oleh perusahaan atau instansi yang terkait. Itulah tadi definisi singkat mengenai akuntansi. Baik, selanjutnya kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Adapun agenda yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Kemudian yang kedua, menjelaskan akuntansi keuangan dan perbedaannya dengan akuntansi manajemen. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis laporan keuangan. Kemudian yang keempat, menjelaskan standar akuntansi. Yang kelima, menjelaskan 4 pilar standar akuntansi. Kemudian yang keenam, menjelaskan perkembangan IFRS dan PSAK. Selanjutnya yang ketujuh, menjelaskan kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Baik, pada poin pertama ada akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis menurut Kieso tahun 2014. Mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sebagai sistem, akuntansi terdiri atas input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan. Menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Kinerja dan kondisi keuangan dan agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. Akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Akuntansi dapat merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas, kemudian memproses dan menyajikan dalam bentuk laporan. Kemudian transaksi adalah kejadian dalam entitas yang memengaruhi posisi keuangan, sehingga fokus akuntansi pada informasi keuangan. Untuk menghasilkan output atau laporan keuangan diperlukan 3 proses, yaitu dari input, kemudian ada 3 proses utama tersebut, yaitu penjurnalan, kemudian posting, kemudian pengkisaran. Kemudian setelah 3 proses tersebut akan menghasilkan output atau laporan keuangan, yang mana laporan keuangan terdiri dari 5 laporan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas,
dari kejadian di masa lalu. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Seperti kita ketahui, ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Dan yang ketiga ada laporan arus kas. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Pertama, laporan posisi keuangan adalah daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah ikhtisar. Mengenai penghasilan komprehensif, satu periode yang mencakup pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu. Dan dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas. Dengan adanya laporan ini, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan atau termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas di masa mendatang. Dan yang keempat, laporan perubahan entitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan entitas untuk periode tertentu, bulan atau 1 tahun. Melalui laporan perubahan modal, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam 4 laporan di atas. Laporan memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Ada standar akuntansi keuangan, di mana standar akuntansi keuangan memiliki fungsi yaitu memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas jadi lebih seragam. Berikut ada standar akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan di dunia. Yang pertama ada IFRS, yang kedua US GAAP, kemudian ada standar akuntansi keuangan di Indonesia meliputi standar akuntansi keuangan PSAK, standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik SAK ETAP, kemudian standar akuntansi syariah dan standar akuntansi pemerintah. Ada 4 pilar standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan PSAK digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau perusahaan valuasi. Yang kedua, standar akuntansi keuangan ETAP atau PSAK ETAP mengadopsi dari IFRS untuk small medium enterprise dengan beberapa penyederhanaan. Kemudian ada standar akuntansi syariah atau PSAK syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau perusahaan berbasis syariah, dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. PSAK syariah dan standar akuntansi pemerintah PSAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Selanjutnya ada perkembangan ISB dan IFS. IFRS meliputi semua IAS, termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh Sheikh. Dan IFRIC pada tahun 2010, IASC berganti menjadi ISB. Semua IAS yang telah diterbitkan diadopsi ISB. Standar baru yang diterbitkan oleh ISB diberi nama IFRS. Dengan demikian, IFRS meliputi semua IAS termasuk juga interpretasi standar yang dikeluarkan oleh Standing Interpretation Committee atau sering disebut dengan SIC.
para pengguna, dan yang terakhir yang ketiga yaitu untuk bekerja sama dengan Dewan Standar Nasional dari berbagai negara untuk melakukan konvergensi dan menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi yang berkualitas. Selanjutnya, adapun standar akuntansi disusun melalui proses yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Proses tersebut disebut sebagai dua proses yang memiliki komponen. Yang pertama ada Dewan Standar yang independen, kemudian kedua proses pengembangan standar yang teliti dan sistematik. Ketiga, bekerja sama dengan investor, regulator, pelaku bisnis utama, dan profesi akuntan global di setiap tahap proses. Dan yang keempat, berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas dewan penyusun standar. Berikut kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual ditunjukkan untuk yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang keempat, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian, kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas yang pertama, pengguna laporan keuangan, yang kedua, tujuan laporan keuangan, yang ketiga, asumsi dasar, yang keempat, karakteristik kualitatif, yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Selanjutnya ada konsep pemeliharaan modal. Modal adalah aset versi ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli diinvestasikan. Ada dua konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan, di mana laba hanya diperoleh jika jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang dari aset neto pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik dalam satu moneter nominal atau dalam satu daya beli yang konstan. Kemudian yang kedua, pemeliharaan modal di mana laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Materi seputar akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Selanjutnya, kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu sistem informasi akuntansi yang sering disebut dengan SIA. Adapun agenda yang kali ini kita bahas, yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi mencakup persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua, siklus akuntansi. Yang ketiga, akuntansi untuk perusahaan dagang dan laporan keuangan. Dan yang keempat, alternatif pembayaran dan penggunaan jurnal balik. Bicara soal sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi membantu manajemen perusahaan mengumpulkan data-data keuangan, mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna dan menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi atau SIA yang baik dan efektif memampukan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan, seperti dalam hal yang pertama, besarnya kas yang dimiliki perusahaan, yang kedua, besar saldo utang yang harus dilunasi perusahaan, yang ketiga, banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, yang keempat, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, yang kelima, besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada perusahaan, yang keenam, kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya ada akun pencatatan akuntansi. Pertama, perlu kita ketahui apa itu akun. Akun adalah klasifikasi umum yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk merujuk pada sifat yang sama. Akun dalam akuntansi dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kemudian sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan adalah sistem pembukaan ganda atau double entry system, yaitu apabila ada suatu pencatatan yang dibuat bersama akan ada dampak ganda, yaitu minimal satu pencatatan di sisi debit dan minimal satu pencatatan di sisi kredit. Adapun persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset berada di posisi debit dan liabilitas ditambah ekuitas berada di posisi kredit. Jadi kalian dapat perhatikan di dalam kolom samping saya ini
keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, di mana laporan perubahan ekuitas menunjukkan detail perubahan yang terjadi seperti setoran modal atau perolehan laba neto. Ekuitas yang dilaporkan disesuaikan dengan bentuk entitas yang dapat diringkas sebagai berikut. Perhatikan dalam kolom di samping saya ini, bentuk entitas dari perseroan terbatas, adapun komponen entitasnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada modal saham, agio saham, dan saldo laba. Adapun bentuk entitas dari perusahaan persekutuan, firman perusahaan perseorangan, dan adapun komponen ekuitasnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu modal atau nama pemilik dan saldo laba. Adapun contoh jurnal yang terbentuk pada tanggal 1 Juni yaitu beban sewa di debit pada kas di kredit sebesar 240 juta rupiah karena melakukan pembayaran sewa ruangan selama 2 tahun, dan selanjutnya pada tanggal 3 Juni menerima informasi bahwa salah satu pemegang saham, Bapak Jamal, menambah setoran kepemilikan senilai 200 juta rupiah. Perusahaan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai pari sebesar 2.000 rupiah kepada Bapak Jamal. Kita perlu menggolongkan lagi apakah dia termasuk peristiwa atau transaksi, dan jelas maka tersebut merupakan transaksi yang harus dibuatkan jurnal. Adapun jurnal yang terbentuk yaitu kas pada modal saham dan agio saham sebesar 200 juta rupiah. Setelah melakukan pembuatan jurnal, selanjutnya kita bisa melanjutkan memposting ke buku besar dan menggolongkan sesuai dengan akunnya masing-masing. Berikut ini adalah tampilan jika semua transaksi telah diposting ke buku besar. Dengan itu kita sudah memposting ke buku besar, maka kita akan melakukan neraca saldo sebelum penyelesaian. Dan berikut adalah tampilan neraca saldo sebelum penyelesaian. Kita bisa lihat bersama dalam neraca saldo sebelum penyelesaian pada PT Damai Sejahtera per 31 Juni 2015 senilai 40 miliar 20 juta rupiah antara debit dan kredit seimbang dan nilai yang sama dengan nilai yang sama. Setelah itu ada yang dibilang dengan ayat jurnal penyelesaian dilakukan terhadap 2 kategori akun, yaitu pembayaran di muka dan akrual. Pertama, pembayaran di muka. Beban dibayarkan di muka yaitu seluruh beban yang telah dibayar secara tunai namun masih belum dimanfaatkan atau digunakan dan dicatat sebagai aset. Kemudian pendapatan diterima di muka itu seluruh pendapatan yang telah diterima secara tunai namun jasa atau barang masih belum diserahkan dan dicatat sebagai utang. Kemudian akrual. Yang pertama, pendapatan yang belum diterima yaitu seluruh pendapatan yang telah diselesaikan penyerahan jasa atau barang terkait namun belum diterima pembayaran tunainya atau bahkan belum dicatat. Dan yang kedua itu beban yang belum dibayarkan atau beban yang harus dibayar, yaitu seluruh beban yang sudah terjadi atau dimanfaatkan atau digunakan namun belum dibayarkan secara tunai. Sebagai contoh beban dibayarkan di muka itu berdasarkan perhitungan fisik per 30 Juni 2015 perlengkapan kantor yang masih tersimpan di perusahaan adalah senilai 40 juta rupiah. Saldo akun perlengkapan kantor pada buku besar dan neraca saldo 30 Juni 2015 adalah 100 juta rupiah. Dengan demikian, setelah ada penurunan nilai perlengkapan kantor yang timbul karena pengambilan atau pemanfaatan sebesar 60 juta rupiah, maka pada tanggal 30 Juni 2015 itu PT Damai Sejahtera mencatat jurnal penyelesaian sebagai berikut. Beban perlengkapan pada perlengkapan kantor sebesar 60 juta rupiah. Sebelum melakukan semua penyesuaian, maka akan terjadi memposting ke buku besar sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Setelah ke buku besar, maka akan terbentuklah neraca saldo setelah penyelesaian. Berikut adalah tampilan neraca saldo setelah penyelesaian PT Damai Sejahtera per 30 Juni 2015, di mana nilainya itu 40 miliar 38 juta rupiah dengan posisi debit dan kredit seimbang. Setelah ada neraca saldo
700 juta dikurang 608 juta, maka laba neto adalah 92 juta rupiah. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. PT Damai Sejahtera diketahui saldo laba 1 Juni 2015 senilai 0 rupiah. Kemudian laba bersih yang diterima Juni 2015 senilai 92 juta rupiah. Kemudian ada dividen tunai senilai 8 juta rupiah. Maka laba bersih dikurangi dividen tunai 92 juta dikurang 8 juta, maka saldo laba akhir 30 Juni 2015 adalah 84 juta rupiah. Kemudian laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan PT Damai Sejahtera nilai antara aset bertambah senilai 3 miliar 422 juta rupiah, di mana liabilitas bertambah ekuitas senilai 3 miliar 422 juta rupiah. Setelah melakukan laporan posisi keuangan, kita akan melanjutkan membuat neraca lajur atau kertas kerja. Setelah itu kita akan melakukan jurnal penutupan, di mana yang akan dibuat yaitu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, serta akun dividen tunai setelah modal. Berikut ini tampilan neraca saldo setelah penutupan, di mana neraca saldo setelah penutupan PT Damai Sejahtera senilai 3 miliar 422 juta rupiah. Setelah dibuatkan jurnal penutupan, setelah dibuatkan neraca saldo setelah penutupan, maka selanjutnya akan dibuatkan jurnal pembalik yang berdasarkan dengan jurnal penyesuaian. Itulah tadi dua materi